إلى رشدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وأزواجه وذريته وآل بيته وأصحابه رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح جميع أوليائنا من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح جميع سادة البعلوي حيثما كانوا أينما كانوا ثم إلى روح الإمام الفاضل الحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى وصوله وفروعه ومشايخ وتلامذته ثم إلى أرواح والدينا ثم إلى أرواح حبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس والشيخ محمد بن عبد ثم إلى أرواح حبيب محمد بن عبد الرحمن إلى حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum ta'aliman aqul intifa' faidah istifadah dalal al-khair dalal huda ibtigha' mardatillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wa nas'alullaha ta'ala an yarzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilham malaikatil muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, dan juga nikmat Allah dikumpulkan kita kembali di majlis yang mulia ini, Darul Mustafa. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang selalu menjadi penebus dosa dari segala dosa yang telah kita perbuat. Amin amin ya rabbal alamin. Setiap Ahad 2 minggu sekali kita membahas tentang Risalatul Jami'ah, kitab atau buku atau risalah atau rangkuman daripada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang mana sudah kita bahas baru masih di muqaddimah. Itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masih sampai situ doang kemarin. Tentang sholawat kepada Rasulullah SAW. Sedikit kita berevaluasi, mungkin ada yang kurang, bahwa dan juga untuk mengingatkan bahwa sholawat ayat yang sudah populer yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini adalah ayat yang diturunkan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tabajuh kepada Rasulullah SAW, untuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang sudah kita ketahui, sholawat dari Allah adalah sholawat doa rahmat yang dibarengi atau yang diiringi dengan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Sholawat Allah kepada Rasulullah adalah rahmatnya Allah yang dibarengi dengan atau yang diiringi dengan kemuliaan kepada Rasulullah SAW. Bukan rahmat secara global atau rahmat secara umum. Nah, rahmat secara umum seluruh binatang, seluruh makhluk mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang kafir mendapat rahmat Allah. Tapi rahmat Allah yang khusus kepada Nabi Muhammad magrunatan bi ta'dhim, sholawat rahmat yang diiringi dengan memuliakan Rasulullah. Dan juga selanjutnya adalah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Rasulullah SAW, adalah beristighfar kepada Nabi Muhammad. Kemarin sudah kita ketahui bahwa istighfarnya malaikat kepada Nabi Muhammad bukan berarti mengharuskan Nabi Muhammad itu memiliki dosa, melainkan untuk menaikkan derajatnya Rasulullah SAW. Karena istighfar itu enggak monoton, identiknya harus ada karena dosa, ya enggak seperti itu ulama menyatakan. Karena istighfar itu
juga digunakan istighfar, kalimat istighfar atau beristighfar itu digunakan untuk menaikkan derajatnya Rasulullah SAW. Yang selanjutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil, mengajak dan juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang yang beriman? Kenapa enggak ya ayyuhan nas? Kenapa enggak wahai manusia? Karena Allah isyarat dari Allah bahwa orang-orang yang gemar berselawat kepada Rasulullah SAW adalah hanya orang-orang yang beriman. Orang kafir nggak mungkin mereka selawat, betul. Orang munafik mereka ogah-ogahan selawat. Maka orang min kamalil iman dikatakan oleh para ulama dari kesempurnaan iman gemarnya mulut atau lidah berselawat kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan bersalamlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau selawat kita ini doa untuk diri kita. Di sini Allah memerintahkan kita berselawat. Baru ini doa untuk diri kita. Emang kalau kita lihat kitab-kitab fikih, sholawat dari mukmin atau sholawat dari hamba Allah adalah doa, atau sholawat dari umatnya Rasulullah adalah doa. Itu bukan ngedoain Nabi Muhammad, bukan. Hasya wa kalla gitu. Nabi Muhammad nggak butuh doa kita, karena doa kita nggak ada nilainya dengan doa para malaikat. Kalau mau dihargain doa kita, sholawat kita nggak ada harganya pada sholawatnya malaikat. Betul. Nggak ada harganya, mau harga berapa? Bahkan sholawat kita satu, Allah menghargainya, Allah masih ngebalas 10 kali sholawat. Yang sudah populer hadis. Ya, man shalla alayya sholatan wahidah, sallallahu alaihi biha asyr. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah SAW, satu aja, maka Allah balas dengan 10 kali sholawat. 10 kali kualitas 10 sholawatnya Allah, enggak kali 10, satu kalinya kita. Oke, kalau mau hitung-hitungan, sekarang yang ada di sini di Darul Mustafa, kalian satu orang sholawat 1000 kali. Saya bayarin satu orang 1.000 rupiah satu sholawat. Kira-kira mampu nggak gitu? Bagi saya nih, bukan bagi Allah. Bagi saya, antum setiap orangnya sekarang sholawat 1.000. Setiap sholawatnya saya bayarin 1.000. Berarti satu orang saya harus bayar berapa? 1 juta. Ini ada berapa di Darul Mustafa Ahad pagi? Pulang jual motor. Burung 80 orang ada nih. Nah, 80 juta. Itu kalau mau hitung-hitungan. Ya rahmatnya Allah, salawat kita satu dibalas 10 rahmatnya Allah. 10 rahmatnya Allah, satu aja jangan 10. Satu dari Allah, kualitas salawatnya Allah, kualitas rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah satu, kita nggak akan kesentuh dengan api nerakanya Allah. Karena nggak ada jaminan kita nih nggak ada. Ya, jaminan kita apa? Nggak ada jaminan kecuali dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah SAW di hadis yang lain, akrabukum minni manzilan aw manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum as-salata alaihi. Ya. Rasulullah SAW bersabda, akrabukum minni manzilan aw manzilatan yaumal qiyamah. Yang paling dekat di antara kalian duduknya, tempatnya, sisinya nanti di akhiratnya Allah dekat dengan aku. Kita dekat sama Rasulullah SAW. Kita nih Habib Rizik insya Allah keluar bekerja, insya Allah. Habib Rizik liwat nih, kita nggak deketin Habib Rizik, imam besar, gila nggak hati gitu? Gila nggak? Membawa risalahnya Rasulullah. Gimana nanti Rasulullah? Baru imam besar, senang, foto ya Allah, bangga. Gimana? Agrobukum minni manzilan aw manzilatan yaumil qiyamah. Rasulullah udah kabarin, paling dekat nih kalian di antara kalian yang paling dekat dengan aku nanti di akhiratnya Allah. Aktsarukum minni alaihi salat. Kalian yang paling banyak di antara kalian bersalawat kepadaku nanti akan lebih dekat dengan aku ya.
Kalau udah lebih dekat kepada Rasulullah, hasya wa kalla, kesentuh dengan api neraka. Betul. Oleh karena itu jangan sampai kita jauh dari Rasulullah. Setiap kita menjauh dari Rasulullah, setiap kita mendekat, saat itu juga kita akan mendekat dengan api nerakanya Allah. Menjauh lagi, dekat kepada Rasulullah, jauh dari api nerakanya Allah. Logikanya begitu aja udah. Kita mau ngelakuin sesuatu yang jauh dari Rasulullah, kita berarti mau ngedeketin Alhamdulillah api jahannamnya Allah. Semoga kita jauh dari api jahannamnya Allah. Ya, itu adalah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena gak ada syekh man la lahu syekh dikatakan. Guru yang orang tidak memiliki guru adalah sholawat kepada Rasulullah. Kita bingung nyari guru, kita bingung ya. Sholawat kepada Rasulullah. Itu dikatakan guru bagi orang yang nggak memiliki guru. Guru bagi orang yang nggak memiliki guru adalah salawat kepada Rasulullah. Kita akan dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalulah gemarilah lidah kita, gemarilah diri kita, jiwa kita untuk salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada satu kisah juga. Ya, karena nanti di akhiratnya Allah semua nggak ada yang punya daya, nggak ada yang punya upaya. Semua tidak ada yang memiliki daya, nggak ada. Kecuali Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Kecuali Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Ini kerajaannya Allah. Ini sekarang mau deketin Raja Salman aja bingung alamatnya di mana. Yang pertama, ingat kesononya vaksin dulu. Iya, vaksinnya nggak boleh Sinovac, nggak diterima. Iya, betul. Baru ke Raja Salman. Gimana nanti singgasananya Allah? Yang mana singgasananya Allah? Hanya ya kekuasaan penuh di tangannya Rasulullah. Bima gomul rumah. Dikatakan oleh ulama, jangan tinggal sholawat kepada Nabi Muhammad, terutama setelah adzan. Itu habis adzan dengerin dulu. Habis orang muadzin adzan kita jawab, kelar baca doa. Rabballahumma rabb hadhihi da'watil tamah wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wa syarfa darajatul aliyah rafi'ah wa ba'du maqam mahmud alladhi wa'ata. Jangan ditinggal. Di situ ada sholawat kepada Rasulullah SAW. Jangan barang siapa yang menggaungkan itu maka jauh dirinya dari nerakanya Allah. Rasulullah punya maqamul qudmah. Inti kalau mau menghayalin maqamul uzmanya Rasulullah boleh-boleh aja. Maqamul uzmah, kedudukan yang mulia. Dikatakan kedudukan yang mulianya Rasulullah SAW cuma ada nanti. Bayangin kedudukan yang mulia. Berarti itu kan singgasananya berupa apa, mewahnya. Itu yang punya cuma Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Semua nabi masing-masing, seluruh nabi, seluruh rasul bakal masing-masing kecuali Nabi kita Muhammad. Malah beliau yang ummati. Yang lain nafsi ngomongnya. Dere udah ya, dere dah. Itu teriaknya. Dere udah, dere. Kalau Rasulullah ummati dipanggil tuh. Ya. Makanya dikisahkan ketika Rasulullah SAW sedang mengkisahkan sifatnya neraka dan surga. Ketika Rasulullah SAW mensifatkan jalan menuju neraka dan jalan menuju surga di hadis yang panjang, ya Rasulullah menyatakan, aku akan berdiri di jalan yang di situ orang-orang akan masuk ke dalam neraka. Orang yang masuk neraka, jalurnya, saya akan berdiri di muka jalan itu. Dan akhil Ibrahim dan saudara yaitu Nabi Allah Ibrahim akan berdiri di jalan yang menuju surga. Sahabat pun bertanya, bingung, ya Rasulullah, kenapa enggak berdiri yang di jalan menuju surga? Kenapa maunya neraka? Karena Rasulullah saat itu juga menerangkan bahwa jalan menuju surga isinya kesenangan, kebahagiaan, udara yang enak,
yang sejuk, yang dingin, yang enak, jalan menuju neraka, jalan yang bau, panas, nggak enak, semua banyak duri. Aku akan berdiri di jalan menuju neraka. Sahabat bingung, ya Rasulullah, kenapa engkau yang nggak berdiri di jalan menuju surga? Nabi Allah Ibrahim biar berdiri di jalan yang menuju neraka. Aku sengaja berdiri di jalan atau di muka jalan yang menuju neraka agar supaya tidak ada umatku yang harus melewati itu. Ada Nabi yang kayak gitu. Kalau memang harus ada umatku jalan dan masuk jalan yang menuju surga, aku langsung sujud kepada Allah. Dan kalau aku sudah sujud di hadapan Allah, Allah akan nadal munadi, Allah akan kumandangkan aku, Allah akan panggil aku, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, isfa' tusyaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah akan aku beri. Tolonglah siapapun, pasti akan aku tolong. Yang penting Sayyidina Muhammad bin Abdullah, jangan Habibullah, jangan naruh jidatnya sujud kepada Allah cuma kepala buat umatnya Rasulullah. Di situ makanya Allah akramal akramin. Allah akramal akramin. Paling cemburu kalau di Nabi Muhammad sampai sujud. Angkat kepalamu, mintalah akan aku beri. Tolonglah siapapun, pasti aku tolong. Angkat dulu kepala. Tiba-tiba ente lagi sayang sama orang, minta sama ente itu terlalu hampir mau kayak sujud, hampir mohon, ente kan pegang tuh kepalanya. Jangan gini. Itu Rasulullah SAW ngasih kita sedemikian hingganya. Apa yang kita punya buat Nabi Muhammad? Label doang. Label Al-Indus, label Al-Abbas. Nggak ada label ya, nggak ada jaminan. Insya Allah kita seperti orang-orang yang membahagiakan Rasulullah. Kita di zaman pengen orang-orang yang ikhlas, pengen orang-orang yang benar-benar buat umatnya Rasulullah. Ya, sampai saat ini kita tidak mengetahui kecuali imam besar kita ya Habib Muhammad Rizik. Insya Allah beliau dijaga oleh Allah Subhanahu. Karena kalau kita lihat sepak terjangnya, ya bukan saya ini ngomong begini, oh Alu ini saya bukan simpatisan, selalu di mana-mana saya ngomong, saya bukan anggota FPI, saya bukan simpatisan FPI, saya bukan muridnya Habib Rizik, saya tidak pernah hadir taklimnya Habib Muhammad Rizik, tapi dari ujung kepala saya sampai ujung kaki saya cinta dengan Habib Muhammad Rizik. Saya bukan simpatisan, saya bukan apapun. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang benar-benar cintanya dengan umatnya Rasulullah, cinta dengan umatnya Rasulullah, dan terpanjang lebar. Kalau aneh kalau ngomongin Habib Rizik jadi kemana-mana. Ya, anak udah bingung ter. Semoga beliau panjang umur, sehat afiat, keluar tanpa ada halangan, di berkahnya Darul Mustafa, berkahnya syiban-syiban yang pernah duduk di sini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan dari kitabnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Di sini Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengutip hadis, masih di dalam mukaddimahnya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardu, ya, wajib atas setiap muslim. Di sini dikatakan menuntut ilmu fariidah ala kulli muslim. Ilmu yang apa? Ilmu mayatawakaf ala sehatil iman. Ada yang mengatakan seperti itu. Ilmu yang mengharuskan di situ ilmu apa nih? Sesuatu ilmu yang mengharuskan di situ keabsahan iman kita. Itu yang wajib, itu yang fardu. Ada yang bilang ilmu mayatawakaf alal a'malil fariḍah, yang mengharuskan kita melakukan ibadah yang fardu, itu pun ilmu menuntut ilmu tersebut adalah fardu. Pertama tadi mayatawakaf ala sehatil iman, ilmu yang mengharuskan kita
sah nggak iman kita. Mengetahui itu, menuntut ilmu tersebut adalah hukumnya fardu. Oh, jadi Al-Imam Subki atau yang lain menyatakan dirangkum ya seperti Imam Ghazali, yang mana di situ hukumnya ada fardu kifayah, berarti nuntut ilmunya fardu kifayah. Yang di situ fardu ain, berarti nuntut ilmunya pun fardu ain. Walaupun kalau yang sunnah, hal yang sunnah masuknya kepada fardu kifayah. Jadi nuntut ilmu itu hanya dibagi dua. Nuntut ilmu, cari ilmu, nyari ilmu ini bisa dibagi dua. Yang dimana di situ kalau emang amaliyahnya amaliyah fardu, berarti mengetahui atau menuntut ilmu tersebut fardu ain. Kalau dia amaliyahnya amaliyah yang fardu kifayah seperti apa sih, Beb? Ya seperti dikatakan oleh para ulama, nuntut ilmu tafsir, nuntut ilmu shoroh, nuntut ilmu nahwu, ya itu adalah ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Tapi Al-Imam Ghazali menyatakan bukan begitu. Ya ini karena pandangan ulama aja. Kata Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, ya fardu kifayah, semua ilmu itu wajib. Semua ilmu itu fardu ain. Semua ilmu udah fardu ain. Itu mau baca fikihnya itu fardu ain. Kenapa? Di dalam fikih ente ada wudu katanya. Ya. Wudu itu terbungkus dari sesuatu yang ada kewajibannya nanti. Itu mau pelajari sholat. Di fikih ada sholat. Di fikih ada wudu. Di fikih ada istinja. Di fikih ada haji. Di fikih ada ilmu zakat, di fikih ada bla 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 bla. Yang itu semua dibungkus dengan fardu ain. Berarti semuanya fardu ain katanya. Tapi kalau umumnya para ulama bilang ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmunya tafsir, ilmu itu hanya fardu kifayah. Hasil perbedaan pendapat ya, tapi nggak mengaruhkan apapun. Yang jelas talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Wajib atas setiap muslim. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dikatakan lagi oleh Rasulullah, disabdakan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka, barang siapa yang berjalan. Ada yang bilang ulama hadis man salaka ay man dakhala tariqan, jalan, jalur. Barang siapa yang berjalan di satu jalur, yaltamisu fihi yatlubu. Maksudnya adalah mencari. Barang siapa yang berjalan mencari di dalamnya ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalan dia menuju surganya Allah. Insyaallah setiap Ahad pagi jalan ke Darul Mustafa.